Shalom. Berjumpa kembali bersama dengan kami, Nathanael dan Elizabeth, di dalam acara Sambal, Sama-sama Belajar Alkitab. Hari ini kita akan sama-sama belajar dari Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Kita akan belajar dari percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Ya. Karena di sini ada seorang Farisi yang namanya Nikodemus. Dan di sini dikatakan bahwa sekali lagi Yohanes mencatat Nikodemus ini datangnya pada waktu malam. Ia datang kepada Yesus. Kenapa waktu malam? Mungkin ada banyak alasan. Apapun motivasinya, intinya adalah Nikodemus ingin berjumpa kepada Yesus secara pribadi dan berdiskusi dan menerima ajaran Yesus. Di sini dikatakan bahwa ia mengakui bahwa Yesus adalah guru yang diutus Allah dan tidak ada seorang pun yang dapat melakukan seluruh tanda-tanda yang dilakukan oleh Yesus kecuali Allah menyertai. Sehingga di sini ada statement yang jelas dari Nikodemus bahwa ia mengakui Yesus adalah guru. Bahkan dikatakan guru ya, bukan hanya seorang utusan, tapi guru yang diutus Allah. Sehingga ia secara tidak langsung menyatakan dirinya mau menjadi murid Yesus, yaitu menerima ajaran dari Yesus. Ya. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Ya, kita berhenti sampai di situ. Yesus menjawab bahwa kerajaan Allah itu akan dapat dilihat oleh orang yang telah dilahirkan kembali. Nah, jawaban Yesus ini dirasa tidak masuk akal oleh Nikodemus, karena Nikodemus menerima apa yang dikatakan Yesus itu dengan pemikiran harafiah, dengan pemikiran duniawi, sehingga ia berpikir bahwa dengan dirinya yang sudah tua ini, kalau ia mau melihat kerajaan Allah, berarti dia harus masuk ke rahim ibunya lagi. Nah, ini kan tidak mungkin. Sehingga Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa engkau ini adalah seorang ahli agama, engkau ini adalah seorang pengajar agama, tetapi kok tidak mengerti hal semacam ini. Sehingga dikatakan secara tersirat, Yesus ingin menunjukkan bahwa apa yang ia katakan itu adalah sesuatu yang sifatnya rohani. Sehingga kemudian dalam penjelasan berikutnya, ia mengatakan tentang roh. Bagaimana orang yang dimaksudkan dilahirkan kembali itu adalah yang dilahirkan melalui air dan roh. Kita ingat kemarin pada saat kita membahas tentang Yohanes 1, di situ dikatakan tentang manusia secara kodrati sebetulnya ada tiga
bagian dari manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Nah, di sini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dengan mengatakan lahir dari roh, ini adalah mengenai roh manusia itu sendiri. Manusia yang hidup dalam kehidupan lamanya, itu rohnya adalah roh yang gelap, roh yang bukan dari Allah, roh yang tidak menuruti kehendak Allah, sehingga diperlukan lahir baru, diperlukan roh yang baru, diperlukan pembasuhan oleh air rohani, sehingga rohnya ini lahir baru. Rohnya ini menjadi roh yang baru. Kalau kita lihat di Yehezkiel 36 ayatnya yang ke 25 dan 26, di situ Tuhan mengatakan bahwa aku akan membasuh engkau dengan air suci, air murni, sehingga menjadi bersih, dan akan memberikan kepada kita hati yang baru dan roh yang baru. Nah, inilah kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Yesus sendiri di sini, ya. Apa yang disampaikan oleh Yesus di sini, bahwa kita harus lahir baru, kita harus dibasuh dengan air sehingga kita menjadi bersih kembali seperti bayi yang masih murni tulus, sehingga kita baru akan bisa melihat kerajaan Allah, kita baru bisa melihat kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus dalam setiap pengajaran dan tindakannya. Nah, di ayat yang berikutnya dikatakan, angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya, roh itu tidak terlihat. Kita nggak akan pernah tahu sebetulnya bagaimana sih bentuknya kalau aku ini sudah dibasuh, aku sudah menerima roh yang baru. Nah, dikatakan di sini bahwa kita nggak bisa melihat, tapi kita bisa mendengar bunyinya. Nah, demikian juga saat kita sudah dibasuh dan kita sudah lahir baru, kita akan melihat dunia ini itu dengan cara pandang yang berbeda. Kita akan melihat apa yang dulu kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, itu menjadi sesuatu hal yang aneh gitu. Kok bisa dulu itu aku lakukan? Itulah saat kita sudah lahir baru dan kita sudah nggak mau lagi melakukan dosa-dosa itu. Nah, kemudian selanjutnya dikatakan, Nikodemus menjawab, katanya, bagaimana mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ini yang tadi sempat saya bahas, bahwa bagaimana seorang pengajar, ia tidak mengerti dengan apa yang ia ajarkan, maksud-maksud tersirat yang ada di dalam kitab-kitab itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Dan Yesus mengatakan bahwa apa yang ia katakan, apa yang ia sampaikan, itu semua berdasarkan dari apa yang telah ia lihat dan ia terima. Akan tetapi di masa itu justru orang-orang Yahudi itu banyak yang menolaknya, tidak mau menerimanya. Karena apa? Karena mereka mengeraskan hati, karena mereka belum lahir baru. Pada saat mereka mau membuka hati dan mereka lahir baru, maka mereka akan terima setiap apa yang dikatakan Yesus dengan rendah hati dan senang hati. Dikatakan kemudian, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Nah, dalam pengajaran-pengajarannya, Tuhan Yesus sering memberikan contoh-contoh yang sifatnya itu tindakan nyata gitu ya, tentang hal-hal yang nyata. Kalau kita melihat dari Lukas, contohnya mengenai bagaimana mengasihi sesama, bagaimana tindakan yang harus dilakukan kalau kamu itu benar mengasihi sesama. Nah, kemudian
Kalau hal yang seperti itu aja mereka nggak mau mengikuti, bagaimana dengan hal yang sifatnya tidak nampak, hal yang surgawi? Kalau tadi kita lihat yang tentang roh yang tidak terlihat, dan bagaimana mereka bisa menerima hal itu. Dan yang terakhir dikatakan, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini ingin menyatakan bahwa apa yang diajarkan ini mengenai roh dan lain sebagainya, Yesus bisa mengatakan ini karena Yesus sendiri adalah dari surga. Hal yang ingin disampaikan Yesus di dalam ayat 13 ini adalah menguatkan dari ayat 12, bahwa seperti tadi yang dikatakan, bahwa kalau hal-hal duniawi yang kamu sehari-hari lihat, kamu sehari-hari lakukan saja kamu tidak percaya, bagaimana hal-hal surgawi? Karena hal surgawi itu belum dilihat, tidak kelihatan. Nah, ayat 13 ini menyatakan tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Ini juga mau menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Yesus sebenarnya adalah kesaksian dari apa yang sudah Dia alami, karena Dia, Yesus, itu berasal dari surga, turun dari surga. Apa yang telah Ia saksikan, ya, tadi dikatakan, ya. Jadi apa yang telah Ia saksikan di surga, itulah yang Ia katakan. Apa yang disampaikan Yesus itu berdasarkan yang sebenarnya. Apakah manusia bisa mempercayai hal itu kalau mereka tidak melihat? Ayat ini yang kita pelajari hari ini itu memiliki arti tersendiri bagi saya. Sedikit kesaksian pada saat saya bertobat sungguh-sungguh ikut Tuhan kira-kira 4 tahun yang lalu, dan kami mengikuti perayaan conference, ya, conference ulang tahun gereja di mana kami beribadah. Saat itulah pertama kalinya saya mendengar suara Tuhan. Jadi keesokan hari setelah conference ini selesai, di saat saya bangun dari tidur, muncul suatu ayat yang terus menggema di kepala saya. Yohanes 3 ayat 1-8. Dan waktu itu saya belum paham apa arti ayat ini. Tapi ternyata pada saat saya bertobat waktu itu, ya Tuhan mau supaya saya lahir baru. Apa perubahan yang terjadi dalam hidup saya? Itu karena roh Tuhan sudah mengubahkan saya. Bahwa roh saya yang lama itu sudah dibasuh. Roh saya sudah digantikan dengan roh yang baru, roh yang taat, dan roh yang setia. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa setiap kami akan terima kelahiran baru di dalam roh kami. Kau membasuh diri kami, Kau membasuh kami dari setiap kenajisan dan kejahatan kami, dan Kau berikan kepada kami hati yang baru dan roh yang baru, roh yang taat, roh yang setia kepadamu. Dan kami percaya, kami berdoa untuk setiap yang mendengar video ini, diberikan hati yang baru, dibasuh rohnya, hingga dibersihkan dari kejahatan dan kenajisan, sehingga kembali kudus di hadapan Tuhan, dan menerima Tuhan sebagai Guru, sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Itu sambal kita hari ini, sambal yang luar biasa. Kita harus lahir baru supaya kita dapat melihat kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup kita. Sampai berjumpa kembali besok untuk lanjutan perikop ini. Tuhan Yesus memberkati.